Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laksita Nusa Indika, NIM 20307141009 dari kelas Kimia B. Di sini aku akan memberitahu mengapa gula itu ternyata tidak semanis yang kalian bayangkan ya guys. Pokoknya lihat terus. Nah, ini guys gambaran faktanya, bahwa dilansir dari detik.com, aliran Kali Bedok di Kabupaten Bantul tercemar buangan sisa limbah car pabrik gula. Saat itu, pabrik gula Madukismo yang berada di Padukan Kecamatan Kasihan, Bantul mulai memasuki musim giling. Pabrik gula Madukismo membuang rata-rata 200.000 meter kubik limbah setiap harinya. Nah, jadi apa permasalahannya? Permasalahannya, limbah yang diduga berasal dari pabrik tersebut memunculkan bau tidak sedap, menjadi sarang nyamuk, kematian ribuan ikan, hingga menyebabkan pencemaran air sumur. Tidak hanya itu saja, warna air sungai berubah menjadi kehitaman, keruh, dan juga menimbulkan gatal-gatal. Nah, jadi apa penyebabnya nih kok bisa kayak gitu? Yang pertama nih, karena limbah itu tuh dihasilkan dari air pendingin kondensor baromatik, air proses dari pencucian pada penghilangan warna, pencucian endapan saringan tekan, dan juga air suci pelatan pabrik-pabrik. Jadi banyak banget limbahnya, terus dibuang ke sungai tersebut. Kemudian, baunya itu dari mana? Kalau baunya itu bisa ditimbulkan oleh penguapan gas di dalam air, dan juga bakteri-bakteri yang telah mati atau limbah pabrik itu sendiri. Kemudian, permasalahan meningkatnya nilai pH air limbah industri gula juga disebabkan adanya kelebihan aerasi dan kelebihan nutrisi pada air limbah tersebut. Nah, di dalam tanaman tebu jika digiling terdapat air hasil gilingan dan ampas dari tebu. Nah, itu disebut sebagai nira. Nira itu memiliki gula karbohidrat dua macam. Yang pertama, monosakarida, yang kedua disakarida. Monosakarida merupakan gula tunggal dengan rumus C6H12O6, sedangkan disakarida merupakan gabungan dua buah gula tunggal dan di dalamnya terdapat sukrosa. Lantas, apa saja prosesnya? Menurut Mukidah 2013 dalam Hartanto 2014 terdapat 3 macam proses pemurnian nira. Yang pertama defikasi, yang kedua sulfitasi, dan yang ketiga karbonatasi. Defikasi merupakan proses penambahan susu kapur pada pH 7,2 hingga 7,4 yang dilakukan pada defekator dan di dalamnya terdapat pengaduk sehingga larutan akan bereaksi secara homogen. Yang kedua merupakan sulfitasi. Sulfitasi ini dilakukan dengan penambahan kapur berlebih, lalu dinetralkan dengan menggunakan gas belerang dioksida. Persamaan reaksinya sebagai berikut. SO2 ditambah H2O menjadi H2SO3. Lalu CaOH2 ditambah H2SO3 menjadi CaSO3 plus 2H2O. Yang ketiga, CaOH2 ditambah SO2 menjadi CaSO3 plus H2O. Endapan CaSO3 yang terbentuk dapat mengabsorsi partikel-partikel koloid yang berada di sekitarnya, sehingga kotoran yang terbawa oleh endapan semakin banyak. Proses yang ketiga dinamakan karbonatasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan susu kapur dan gas CO2 sebagai bahan pembantu. Kelebihan susu kapur yang terdapat pada nira dinetralkan dengan menggunakan gas CO2. Lalu, persamaan reaksinya bagaimana? Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. CaOH2 ditambah CO2 menjadi CaCO3 plus H2O. Nah, susu kapur yang ditambahkan pada cara ini lebih banyak dibandingkan cara sulfitasi tadi, sehingga menghasilkan endapan yang lebih banyak juga. Kemudian ini merupakan proses reaksi pencemarannya. Bagaimana? Jadi, limbah gula tebu yang banyak tadi itu bereaksi dengan O2 yang berada di dalam air dan akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air yang berbahaya bagi makhluk hidup di sana. Jadi sangat berbahaya banget kalau manusia mengkonsumsi air dari sungai tersebut. Lalu di sini akibatnya. Akibatnya apa saja?
Yang pertama, ekosistem air sungai akan terganggu. Kemudian, kualitas air tidak sehat, misalnya kekurangan oksigen. Selain itu, ikan-ikan juga pada mati karena keracunan. Kemudian itu, manusia juga dirugikan, di mana kehilangan sumber air bersih dan juga bisa menimbulkan penyakit. Karena mereka mengonsumsi air kotor tadi. Lalu, bagi lingkungan bisa juga menimbulkan banjir, karena limbah itu dapat menghambat jalur air untuk mengalir. Nah, cara penanganan untuk mengurangi limbah tadi menurut Hasanuddin 2013 yaitu dengan proses penyerapan menggunakan zeolit, pengendapan menggunakan tawas, perlakuan menggunakan ozon atau O3, dan juga proses aerasi. Nah, apa sih proses aerasi itu? Proses aerasi merupakan menambahkan kadar oksigen di dalam air untuk menjadikan proses perkembangbiakan mikroba agar proses oksidasi biologi berlangsung secara efisien. Metode pengolahan air limbah industri gula tebu tersebut telah terbukti dapat mengurangi senyawa organik, baik baunya dan juga warnanya. Nah, ini solusinya, di mana seharusnya limbah itu sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu agar tidak menimbulkan pencemaran. Selain itu, limbah juga harus disediakan tempat pembuangan sendiri atau kolam stabilisasi agar tidak dibuang sembarangan. Kemudian, bisa juga limbah itu diolah dahulu menjadi pupuk yang dapat memperbaiki kesuburan dan produktivitas tanah. Kesadaran masyarakat juga harus dibangun, misalnya membuat peraturan tentang larangan membuang limbah atau sampah ke sungai. Tidak hanya itu saja, masyarakat sekitar juga harus turut menjaga kebersihan sungai agar tidak tercemar. Nah, ini referensi yang aku gunakan ya, guys. Yay, thank you. Ya, terima kasih. Bila banyak salah atau kekurangannya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.